Seorang yang kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya. Lalu dia mulai bersedekah. Dia kebetulan penjual roti, hilang anaknya. Dia mulai sedekah. Begitu dia keluar, setiap hari rotinya diletakkan di tepi jendelanya, diletakkan. Kemudian datang orang miskin ngambil roti itu. Ini salah satu hikmahnya adalah sedekah itu dapat membuka jalan. Ya, kebaikan itu bisa membuka jalan. Ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, seorang pemuda yang tertutup ya dengan batu dari gua, tidak bisa keluar itu. Ujung-ujung dia bertawasul dengan amal solehnya. Ya. Maka terbuka gua itu. Sedekah itu juga bisa. Kalau antum rezekinya sempit, misalnya antum kerjanya apa? Kerjanya pedagang. Niatkan dengan sedekah itu lancar dagangan. Pengusaha, niatkan dengan usahanya. Sedekah itu buka jalan. Maka seorang wanita penjual roti ini bersedekah dia dengan niat supaya anaknya kembali. Orang miskin ini tidak ada lain yang diucapkan. Kebaikan akan mendapatkan bagi dirimu, akan kembali pada dirimu sendiri, dan keburukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu yang diucapkan. Besok lagi, gitu lagi, datang orang miskin itu ngambil lagi roti. Kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri, keburukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Manas dia nih. Nah, orang ini bukan mengucapkan makasih, malah mengucapkan satu kata-kata yang tak bisa dipahami. Kalimat yang tak bisa dipahami. Dia cuma mengucapkan kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri, keburukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka besok ini orang saya sudah sedekah, tapi justru nyakitkan saya ini. Bukan mengucapkan makasih, malah seakan-akan nyinggung nampak. Besok akan saya racun dia roti itu. Saya masukkan racun. Udah begitu dia membakar itu roti, diletakkannya racun, udah diletakkannya di situ. Setelah itu dia berpikir, ya Allah, beberapa hari saya ini berniat dengan kebaikan, ingin sedekah. Tapi kenapa giliran dia tidak mengucapkan terima kasih kepada saya, atau mengucapkan kalimat yang tidak saya pahami? Saya berusaha untuk membinasakan dia. Dia pun istighfar, astaghfirullahalazim. Diambilnya roti yang racun itu, dilemparnya ke api. Subhanallah, digantinya dengan yang bagus. Setelah itu diletaknya kembali. Orang miskin itu pun mengambil kembali, kata-katanya seperti itu. Kebaikan akan kembali kepada diri sendiri, keburukan akan kembali pada diri sendiri. Tidak lama kemudian ada suara yang menggedor pintu rumahnya. Setelah dibuka ternyata anaknya. Yang hilang tadi. Dengan tangisan dipeluk anaknya, dan kemudian anaknya berkata, wahai ibu, saya hampir mati, sudah habis makanan, tidak ada yang bisa masuk ke dalam mulut saya. Subhanallah, ada lewat orang miskin membawa roti. Dia bilang, saya butuh roti ini, tapi saya lihat engkau lebih butuh daripada saya. Ambillah roti ini, makanlah. Sang ibu langsung menangis dan sadar ucapan orang miskin itu. Coba kalau roti tadi dimasukkan racun, kira-kira yang mati siapa? Anak dia. Kebaikan akan kembali kepada diri sendiri, keburukan akan kembali kepada diri sendiri. Kalau andai kata roti tadi dimasukkan racun, yang dikasihkan orang miskin itu kan tidak jadi makan. Yang makan itu adalah anaknya. Maka seorang ibu langsung menyadarkan, ternyata kata-kata yang diucapkan oleh orang miskin itu, setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Keburukan yang akan kita lakukan itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada suatu yang menguntungkan di balik keburukan, dan tidak ada suatu yang merugikan di balik kebaikan yang pernah kita lakukan. Walaupun seorang itu sudah pernah berbuat jahat dengan kita. Ya. Di sini mendapatkan dalam suatu hikmah yang begitu besar diajarkan. Ya. Nah, begitu juga yang selanjutnya, kalau udah umur kita memang diberikan kesempatan 50 dalam peringatan nasihat ulama di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah ini, lunaskanlah